قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. واحذر أن تهجر مسلما لحظ نفسك فإن اقتضت المصلحة الدينية هجره فلا تهجره فوق 3 أيام. فقد قال عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه فوق 3 أدخله الله النار إلا أن يتداركه الله برحمته. Wahdar dan hati-hati antahjura musliman, kamu menjauhi orang muslim, lihadzi nafsika, karena sebab bagian dirimu. Hati-hatilah kamu, kata beliau, menjauhi orang muslim atau tidak menegur orang muslim, tidak menyapa seorang muslim. Lihadzi nafsika, karena sebab dirimu sendiri. Artinya menjauhi orang, tidak menegur orang, tidak tegur sapa gitu ya, yang disebabkan karena diri kita, bagian diri kita, bukan disebabkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tuh yang tidak tegur sapa karena sebab dia merasa marah, dia merasa dirugikan, dia merasa dizalimi misalnya, sehingga dia tidak mau negur orang itu. Ada yang tidak menegur orang itu karena Allah. Beda lah, beda. Nah, kata beliau, hati-hati kamu sampai menjauhi seorang muslim, tidak akur, tidak menegur seorang muslim, tidak menyapa karena permasalahan dirimu sendiri, karena marahnya kamu, karena ancamannya berat nih. Kalau sudah sampai orang itu tidak menegur ya, lebih dari 3 hari, nanti akan disebutkan di sini hadisnya apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Fa in iqtadat al-maslahatu diniyah hajarahu, apabila tidak menegur tadi itu, marahnya tadi itu karena maslahat agama, hajarahu, maka dia boleh untuk menjauhi orang tersebut, boleh untuk tidak menegurnya, kalau perkara tadi bukan perkara dirinya pribadi, melainkan perkara maslahat agama. Misal orang itu tidak sholat, tidak sholat, tegur sama dia, dari Rani, tegur, dinasehati, kemudian sedikit diancam dulu, masih juga tidak mau nurut, maka boleh dia mentahjir, menjauhi orang tersebut, tidak menyapa dia karena alasan agama, boleh. Tapi kalau dia tidak menegur seseorang gara-gara misalnya sandalnya dipakainya kada dibelikannya, misalnya minjam sandal kada dibelikan, salah contoh, berarti kan dia marah karena pribadinya seorang,
karena masalah dirinya sendiri, atau misalnya gara-gara salah faham, atau misalnya gara-gara orang itu nak buang sampah, membawa sampahnya sebagian bocor jatuh depan rumahnya misalnya, macam-macam lah. Yang jelas karena masalahnya sendiri, pribadinya sendiri. Nah, ini yang tidak boleh ini. Ini tidak boleh. Tapi kalau urusan agama, maka kalau itu bisa memberikan perubahan, silakan. Hukumnya hukumnya boleh, tapi ada ketentuannya juga tetap. Nah, fala tahjurhu fawqa thalathati ayyam. Janganlah kamu menghindari orang, tidak bertegur sapa dengan seseorang lebih dari 3 hari. Sehari bolehlah, 2 hari masih boleh, 3 hari masih Allah berikan masa lagi. Artinya Allah tuh memberikan waktu 3 hari itu karena Allah faham bahwasanya manusia ini ada nafsu di dalam dirinya. Mungkin sehari belum bisa reda, masih marah. Maka besoknya coba masih juga marah. Besoknya lagi 3 hari, hari yang ketiga. Di hari ketiga sudah batas terakhir, harus seseorang tadi meredakan nafsunya untuk kembali bertegur sapa dengan orang yang dia marah itu sebagaimana biasanya. Jadi 3 hari itu waktu yang sudah sangat lama itu diberikan oleh syariat. Aslinya orang tuh kalau marah langsung memaafkan di situ juga aslinya. Cuman karena Allah tahu manusia ini kadang-kadang susah ada nafsunya tadi, dikasihlah tenggang 3 hari maksimal itu. Tidak boleh lebih dari 3 hari seseorang itu tidak saling tegur sapa. Hati-hati. Faqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, man hajara akhahu, barang siapa yang menjauhi saudaranya, tidak menegur karena marah ya. Kalau nyandak negur gara-gara jauh di sana orangnya beda lagi. Kebetulan sholatnya pamannya jauh, yang satu di sini, yang satu di sini, sehingga jarang teguran. Tapi bukan karena marah, ya tidak apa-apa, beda lagi. Ini karena ada sangkal, kalau jar-banjar marah. Man hajara akhahu, barang siapa yang menjauhi saudaranya, tidak menyapa saudaranya, fauqa thalathin, lebih dari 3 hari, adakhalahu Allahun nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ayo, tidak gampang-gampang ancamannya. Allah masukkan dia ke dalam neraka, illa kecuali ayyatadarakahu Allah birahmatih, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dengan rahmatnya, memberikan dia berubah hatinya untuk segera menegur orang tadi itu, untuk segera meminta maaf dan saling berdamai. Baru insya Allah diselamatkan dari neraka. 3 hari, jangan lebih dari 3 hari. Kalau sudah 3 hari itu udah kembali, buka pintu, memaafkan. Jangan sampai 4 hari, 5 hari. Bahkan kadang ada orang yang mampu, sanggup kada berteguran itu sampai setahun tidak teguran. Padahal jamaah satu masjid, di situ juga sembahyangnya. Bila yang satu lewat pintu sini, pintu sana, kada terdapat. Pas mau keluar, hati bilanya keluar pintu mana, pintu lain. Orang mau bersalaman, Allahumma shalli ala, dilihatnya bila si anu itu bersalaman, kada jadinya boleh.
Bilanya kada barunya umpat bersalaman. Jadi duluan. Yang mana duluan, yang satunya kejadian. Orang rami makanan nih habis mengajar di sebelah situ. Ya duduk di ujung sini aja. Biar aja mendapat banyu aja kalau dapat wadai. Pas wadainya di ujung sana aja misalnya. Sangkinnya kada mau berdapat dengan orang yang dia tadi itu tidak senang dengan orang sangkalnya. Itu pasti itu karena gengsi itu yang membuat apa? Yang membuat dia melakukan itu. Ini orang ini dia selama dia seperti itu maka sama dengannya dia sedang merugikan dirinya sendiri. Dia sedang apa? Sedang merugikan dirinya sendiri. Di dalam hadis yang lain Nabi kita bersabda, "Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 golongan yang salatnya itu tidak diangkat oleh Allah dari kepalanya walaupun hanya 1 kilan aja. Artinya kada diangkat tuh kada diterima. Jangankan diangkat ke langit, 1 kil saja dari kepalanya tidak terangkat. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih mending yang amalnya ngambang di tengah-tengah antara langit dan dirinya. Itu ada kan yang begitu. Masih mending, masih tak angkat. Ini tidak sama sekali. 3 golongan. Siapa? Yang pertama kata Nabi, rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang laki-laki yang menjadi imam bagi sekelompok jamaah tapi jamaahnya tidak suka sama dia. Maju jadi imam, belum lagi tuntung qomat sudah berdiri duluan misalnya di tempat imam. Padahal jamaahnya tidak suka sama dia jadi imam, tapi tetap maksa. Tidak sukanya di sini tapi harus alasannya karena agama, karena syariat. Misal orang ini bacaannya kurang bagus tapi maksa terus pengen jadi imam sehingga orang tidak suka, nah masuk nih. Atau misalnya beliau ini biasanya jalan kemana-mana celana pendek misalnya, lawar handap di atas lutut. Sidin tuh jadi imam tapi keluar selawar handap misalnya. Nah, kalau cocok Sidin tuh jadi imam, nah masuk nih karena alasannya sebab agama. Nah, maksa jadi imam, orang jamaahnya dah senang. Saya dah senang beliau tuh jadi imam. Kenapa? Sidin tuh rancak mengapit ayam di sini misalnya. Maksudnya kadang ngapit aja tapi nyaong ayam jadi imam, kita tidak senang masuk tuh. Tapi kalau urusan tidak senangnya gara-gara urusan pribadi, tidak masuk. Pokoknya ada masalah pribadi, saya tidak senang dia jadi imam. Kenapa? Itu tadi misalnya contoh, dia pernah bawa sendal saya misalnya, urusan pribadi lah, ini tidak masuk. Jadi yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam tapi jamaahnya tidak senang dia jadi imam. Tidak senang dia memimpin solat mereka. Ini tidak diangkat solatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhir. Seorang perempuan, seorang istri yang melalui malam harinya dalam keadaan suaminya marah, dalam keadaan suaminya murka, ya. Tidak minta maaf dia dengan suaminya, maka selama suaminya marah tadi belum mendapatkan ridha dari suaminya, selama itu pula solat yang dia kerjakan ditolak, tidak diterima, tidak diangkat. Nah, minta maaf cepat-cepat, cepat-cepat minta maaf,
biar suaminya tidak melalui malam hari-harinya dalam keadaan marah. Kalau sudah begitu, ya sholatnya walaupun sehebat apa aja berat. Yang ketiga, yang terakhir, wa akhawani mutasarima, dua orang saudara, dua orang teman, dua orang sesama muslim yang tidak saling tegur sapa karena ada masalah. Ini juga tidak akan diterima sholatnya oleh Allah. Jadi yang rugi siapa? Rugi dirinya sendiri. Rugi. Udahlah, jadi gengsi itu buang. Tidak ada gengsi-gengsian. Kalau sudah orang itu tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, maka tidak ada yang benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya salah. Si A si B ini memang yang salah si A memang. Ya, yang salah si A memang. Memang dia yang bersalah gitu, sehingga membuat si B ini marah. Tapi kalau 3 hari lebih tidak sering tegur sapa, maka si A si B dua-duanya salah di hadapan Allah. Nah, selesai. Selama itu sholatnya sehebat apapun tidak akan diterima oleh Allah. Nah, cepat-cepat berdamai. Allah paling tidak senang dengan hal yang demikian. Makanya ancamannya berat. Orang yang sering tidak tegur sapa itu banyak kehilangan kebaikan. Tadi yang nyata sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian ketika dia sampai di waktu-waktu yang di situ Allah melimpahkan rahmatnya sangat banyak, ini kada dapat. Misal malam 1 Rajab misalnya, yang dikenal dengan malam yang istimewa, Allah berbagi macam-macam pemberiannya. Ini 2 orang ini lewat, tidak dapat apa-apa. Malam nisfu Sya'ban, orang berbagi-bagi ampunan, Allah berbagi macam-macam pemberiannya. Ini 2 orang lewat lagi. Malam-malam Ramadan, bahkan malam Lailatul Qadar, kalau seandainya ini orang masih belum berdamai, sebulanan bulan Ramadan, mau kemudian ada malam Lailatul Qadar, masih dalam keadaan seperti itu, maka orang ini keluar dari bulan Ramadan 0. Apa-apa. Nauzubillah. Jadi siapa yang rugi? Rugi diri sendiri. Mending kita gengsi 5 menit daripada semua amal ibadah kita runtuh, tidak diterima. Tak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kita untuk menaklukkan nafsu yang ada dalam diri kita. Kalau nafsu kita pasti dipanas-panasnya terus, dosa. Ngapain kamu lebih tua, dosa kamu minta maaf duluan, dia yang perlu sama kamu gini. Itu nafsu, itu pasti gak mungkin deh. Dikomporinya terus kita, itu kita turuti terus sampai meninggal dunia, ya naudzubillah, dibawa sampai ke dalam neraka. Jadi jangan. Wa mahallu hadza idza kal hajr lita'dib, dan tempatnya ini kapan? 3 hari batasnya ini kalau memang apa? Kalau memang tidak menegurnya karena sebab mendidik di luar dari perkara agama. Nah, di luar dari perkara agama. Fa'amma idza kana li'ityanihi batila, adapun karena sebab dia mengerjakan yang batil, au tarkihi haqqan, atau karena sebab dia meninggalkan yang hak, meninggalkan yang wajib, fala akhira lahu, maka tidak ada batas 3 hari, illa biruju'ihi ilal haqq, kecuali dia sudah kembali kepada yang hak.
Jadi batas maksimal 3 hari itu kalau perkaranya bukan perkara agama. Perkaranya bukan perkara agama. Tapi kalau sebabnya karena perkara agama, maka tidak ada batas 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak apa-apa. Sampai kapan? Sampai dia mau kembali ke jalan yang benar. Sampai dia mau kembali ke jalan yang hak. Tidak apa-apa. Misalnya contohnya tidak mau sholat. Disuruh sholat dengan berbagai macam cara, dinasehati, diancam. Kalau tidak sholat, macam-macam cara, masih juga tidak mau sholat, dosa diherani. Sampai kapan? Sampai dia mau sholat. Mau itu 5 hari kah, seminggu kah, sebulan kah, bahkan setahun sekalipun. Walaupun tinggal satu rumah, dosa diherani. Dosa diherani, dosa ditegur. Tidak ada batas 3 hari. Kalau sebabnya karena urusan agama. Cuma walaupun diperbolehkan di dalam agama orang tidak menegur karena sebab perkara agama, tapi tetap kalau seandainya kita yang ngasih makani dia, ya tetap diberi makani, bukan karena diberi makani. Kalau pengkena bisa diheraninya, bisa diberi makani, bisa dimasakan misalnya, nah, tetap dikasih makan. Tetap hak-haknya diberikan. Misal kawan kita misalnya yang seperti itu, saya tidak mau lagi sama kamu. Saya malas berteman dengan orangnya tidak sholat, tidak puasa, tidak teguran, tidak tegur sama dia gara-gara itu. Tapi kalau seandainya nyambut undangan, pamannya anaknya yang menikah, dia mengadakan walimah apa misalnya, maka tetap hadir. Itu dihadiri, hadir. Ya begitu aja, hadir, pulang. Atau misalnya ada keluarganya yang meninggal dunia, maka tetap ditakziahi, bukan diputus seputus-putusnya hubungan. Nah, tetap cuman berbaik-baik sama dia, ngobrol enak, itu tidak lagi. Ya, tidak lagi, supaya dia ini ngerasa dia kata pimeran ya, aku lah jangan-jangan kira aku tidak sholat, gitu. Tapi tetap kalau ada hak-hak yang harus ditunaikan, maka tetap diberikan. Sampai kapan tadi? Tidak ada batasnya. Kalau sebabnya adalah urusan agama. Tapi kalau sebabnya bukan urusan agama, aduh, jangan lama-lama. Cepat-cepat cari cara untuk berdamai. Cari cara untuk berdamai. Yang minta maaf duluan itulah yang terbaik. Nah, yang duluan memulai memberikan salam itulah yang menang, kata Rasulullah SAW. Yang ketemu kemudian mulai memberikan salam, assalamualaikum, dengan senyumannya, itu yang paling hebat, itu yang menang. Masya Allah. Memang kadang mudah lah, cuman harus kita paksa diri kita. Ketimbang sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waduh, rugi besar. Maka kalau sudah sholat yang tidak diterima, habis amal yang lain ikut. Karena penentuannya adalah sholat. Idza saluhat saluha sairu amalih. Bilanya bagus sholatnya, maka akan bagus juga seluruh amal yang lain. Bilanya jelek, maka dianggap jelek juga amal yang lain. Ketika dihisab sholatnya, wah, bagus sholatnya nih, ya sudah. Giliran memeriksa amal yang lain, kata Allah,
anggap baik aja dah, langsung anggap baik aja semua. Tapi ketika sholatnya bermasalah, sholatnya jelek, giliran mau memeriksa amal yang lain, ujar Allah, jelek, anggap jelek aja semuanya. Padahal mungkin di situ ada catatan haji 5 kali misalnya, ada catatan umroh 20 kali, ada catatan sedekah sekian. Tapi karena sudah dilihat sholatnya bermasalah, aduh malas dah, pukul rata aja dah semua. Itu tuh sholat tuh repotnya. Jadi kalau sholatnya ditolak, sudah tidak diangkat oleh Allah, maka sama halnya semuanya bakal divonis jelek. Itu yang kita bayangkan. Oh, ya, daripada saya sholat nih sia-sia, subuh bangun tolak ke masjid, kadang kehujanan, kadang angin, zuhur kepanasan, asar ngantuk dipaksa, maghrib lapar perut, isya mau istirahat dipaksakan aja nih, tahu-tahu yang dipaksakan diusahakan tadi tidak ada hasilnya. Aduh, ruginya betul. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tegur sapa dengan si fulan. Masalahnya apa? Masalahnya gara-gara ingin nukar bakso, aku kali tukarakannya. Itu aja kadang-kadang sepele. Cuma nafsu nih, gengsi di dalam hati itu diperbuatnya kita supaya kita tuh marah. Kenapa pian kada menakur? Bahari itu aku nukar pentol dimakannya pada ada. Bahari berarti lawas punya orang betaguran sudah. Udah berapa tahun sudah betaguran. Sekian 3 kali lebaran, 3 kali puasa, kada pernah meminta maaf. Kenapa? Ya lewat aja tuh semua. Nisfu Sya'bannya, Idul Fitrinya habis gara-gara itu. Ya Allah ruginya. Apalagi ada hubungan kerabat, sepupu, paman, acil, wah tambah parah lagi. Tambah besar lagi ancamannya, kerabat, korobah, ada kaitan keluarga, tambah berat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada yang seperti itu, cepat-cepat berdamai. Nah, ngalah kita kada apa-apa. Nunggu-nunggunya datang untuk sadar minta maaf kada ada. Jadi seorang yang mengalah kada masalah. Demi supaya kita tadi itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kalau Allah ridha, semua amal yang kita lakukan Allah berkenan untuk menerimanya. Jadi masalah ini masalah yang sangat Allah tuh istilahnya kada ada toleransi di sini dah. Wajib harus setiap orang tuh harus baik dengan yang lain. Tidak boleh ada masalah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dan hati orang yang mungkin ada masalah dengan kita untuk kita mudah saling memaafkan satu dengan yang lain. Termasuk seorang suami kepada istrinya tuh, kalau seandainya istrinya melanggar aturan, maka boleh bagi dia untuk tidak menegurnya. Bagi suami lah, mendidik. Pertama dinasihati, tak boleh kamu begitu. Tidak boleh begitu. Nasihati. Sambil dibacakan dalilnya. Misalnya bininya keluar rumah tanpa izin, habis itu keluar lawas pulang misalnya berjam-jam, tidak boleh begitu. Keluar rumah itu harus dengan izinnya. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya ajar lakinya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Misalnya diselingi dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi.
bilanya masih kada nurut juga, dihajar, pindah. Jadi kada guring di kamar. Artinya di kamar guring lain. Guring di lain itu maksudnya di luar kamar, bukan di wadah bini lain. Guring di luar kamar. Karena salah paham, karena jar guru jar ya maksudnya. Guring di ruangan lain. Masih juga tidak nurut, itu boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik di kaki, pukulnya pakai siwak, ya. Bukan mentang-mentang boleh mukul lalu pakai 10-10 patah batis orang, pakai siwak. Itu sunnahnya begitu, pakai sih, cari siwak yang ini ganalnya. Kan siwak, tidak ada siwak ganal kayak ini, itu batangnya pukulannya seganal itu. Pukulan yang mendidik, boleh itu. Ditahjir, tidak ditegur, karena ini perkara nusyuz. Nusyuz itu seorang istri yang tidak nurut sama suaminya. Perempuan itu kalau dia nusyuz, maka jatuh kewajiban nafkahnya pada hari itu. Jadi hari itu kada dapat nafkahnya. Kalau dia nusyuz, misalnya ada nih, suatu hari istrinya keluar tanpa izin suaminya, dan suaminya tidak senang, berarti nusyuz dia itu. Maka nafkahnya pada hari itu jatuh, kada wajib dinafkahi. Itu resikonya itu. Kalau perempuan nusyuz, jadi samalah mendidik, cara mendidik. Kalau sudah orang tuh perkaranya perkara agama, tidak nurut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun tuh boleh dihindari. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berperang dengan anak beliau sendiri. Ada anak Sayyidina Abu Bakar, saya lupa namanya. Itu perang dengan Sayyidina Abu Bakar gara-gara dia tidak beriman. Diperangi sama Sayyidina Abu Bakar. Diperangi sampai meninggal. Sampai mati, diperangi. Tidak ada urusan. Kalau sudah urusannya dengan iman kepada Allah, urusan agama, jangankan hanya sekedar tidak menegur, bahkan diperangi pun boleh. Diperangi. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu kita, mengalahkan nafsu kita yang ingin selalu tujuannya menyesatkan kita, menjauhkan kita daripada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bi idharil farah. Habis pembahasan tadilah, masuk kepada pembahasan yang baru. Sama satu bab juga tapi beda lagi, bukan bab yang tidak tegur sapa lagi. Wa 'alaika, dan harus atasmu, bi idharil farahi, menampakkan rasa bahagia, wal istibsyari, dan rasa senang, bikulli ma yatajaddadu lil muslimina minal masar, bagi setiap apa yang sesuatu yang baru terjadi bagi orang muslimin daripada perkara-perkara. Menampakkan senang bahagia ketika dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk dirinya maupun untuk orang lain atau bersama-sama. Apalagi Allah kasih nikmat kepada dirinya, maka tampakkan rasa senang, tampakkan rasa bahagia. Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka tampakkanlah, bicarakanlah. Dengan tujuan tahadduts bin ni'mah, bukan dengan tujuan sombong, tidak. Menampakkan nikmat. Itu anjuran agama.
Baik itu untuk diri sendiri atau ketika orang lain dapat nikmat, tampakkanlah rasa senang bahagia. Oh, pian naik jabatan, alhamdulillah, senangnya mendengar. Nah, gitu. Ada orang lain dapat nikmat, misalnya baru beli, dapat rezeki apa umroh, dapat door prize. Wah, dapat umroh, alhamdulillah, akhirnya bisa umroh juga. Tampakkan rasa bahagia. Jangan sebaliknya. Oh, ikam kayak dapat umroh, itu nomor yang ambil itu aku seharusnya ambil itu. Sidin anak juga rupanya. Tepuh huruf tuh nomor kita itu. Tapi tampakkan rasa senang, rasa bahagia, apalagi itu nikmat untuk semuanya. Seperti apa? Kanuzulil amtor, seperti turunnya hujan. Orang dulu kan ya, di daerah sana kan beliau kan orang Yaman, itu jarang hujan. Jadi zaman Rasulullah, daerah Mekah, Madinah, itu ketika turun hujan itu dianggap nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita di sini biasa aja melihat hujan, apalagi musim hujan. Waduh, kalau di sana dulu setahun tuh belum tentu ada hujan. Jadi kalau pas turun hujan tuh ya Allah senangnya. Hanya orang-orang yang tinggal di daerah seperti itu kalau ada hujan pertama dalam satu tahun, itu sunnah mandi hujan. Jadi keluar semua mandi hujan pertama dalam setahun untuk ada hujan. Tiba-tiba ada hujan pertama, itu sunnah keluar mengenakan tubuhnya dengan air hujan. Saking rindunya orang dengan hujan. Namun kita kan biasa aja, namun kita kehujanan, malah kita di jalan kehujanan. Mereka itu sengaja berhujan. Itu nikmat untuk semuanya, maka tampakkanlah kebahagiaan. Kanuzulil amtar, seperti turunnya hujan. Wa rakhail as'ar, seperti turun harga yang asalnya harga mahal nih. Ya, mahal bujur, bawang Lombok misalnya. Wah, kebetulan turun harganya tuh, harga-harga yang asalnya mahal turun. Wah, alhamdulillah, turun sudah harganya. Tampakkan rasa bahagia, rasa senang, karena itu nikmat untuk semuanya. Semuanya. Wa zuhurihim 'alal baghin wal kuffar, begitu juga di saat mereka mendapatkan kemenangan terhadap para pemberontak dan orang-orang kafir. Masya Allah lah. Jadi kita senang aja, rasa senang itu aja ada pahalanya tuh. Kalau tepat, ya, senang bahagia atas nikmat Allah, oh dapat pahala. Sudah nikmatnya sudah nyaman, sudah senangnya lagi ketika dapat nikmat dinilai pahala juga. Termasuk bagian daripada syukur, lebih-lebih lagi dibarengi dengan alhamdulillah, dibarengi dengan apa? Dengan beramal soleh, sujud syukur misalnya. Belum lagi dibarengi dengan apa? Saking senangnya ngundang orang, ayo, ini alhamdulillah tasyakuran, ngasih makan orang, wah tambah lagi. Semuanya dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa 'alaika bil huzni wal igtimam, harus atasmu untuk bersedih dan gundah bisababi ma yanzilu bihim minal balaya, karena sebab apa yang mengenai kaum muslimin daripada bala. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada bala dan musibah. Allah berikan segala macam kebaikan, Allah berikan segala macam yang menjadi maslahat bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita, dan Allah jadikan kumpulnya kita, duduknya di sini menjadi asbab kita masuk ke dalam surga, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini pengumuman pengajian subuh Ahad besok tanggal 15 September
pengajian subuh yang akan diisi oleh Kiai Haji Sayyid Agil Hussein Munawwar LCMA, mantan Menteri Agama kita. Yalah, Sayyid Agil Hussein Al Munawwar, Kiai Haji Sayyid Agil Hussein Al Munawwar LCMA. Besok subuh bertempat di Masjid Al Hijrah Karpotek. Masjid Al Hijrah Karpotek. Ada beberapa jamaah kita di sini, Pak Sultani dan yang lain tuh dari sana. Alhamdulillah mereka rutin hadir di pengajian kita nih di Al Mizan. Nah, maka besok giliran jamaah Al Mizan kesanaan tuh. Mumpung yang datang nih jarang-jarang nih datang ke Samarinda nih, Sayyid Agil Hussein Al Munawwar nih. Ini pas momennya kan, pas ada MTQ, nah beliau datang, ada rezeki bisa mengundang sedikit, bisa mendengarkan dan mengambil ilmu dari beliau, orang alim, masya Allah. Al Hijrah, di Al Hijrah depan Big Mall, yang depan Big Mall itu ada jalan masuk yaitu ke kanan, masuk aja. Ada beberapa 2 gang lah maksudnya, baru ambil kanan. Kanal masjidnya, kanal. Ya, masuk sedikit ada 2 blok itu, ambil kanan. Nah, itu situ. Besok subuh, insyaallah mudah-mudahan bisa semangat untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini, bisa berhadir ada di sana, khususnya di Masjid Al Hijrah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah pada kita untuk bisa selalu berada di tempat-tempat kebaikan dan mendapatkan ilmu dari orang-orang yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا إلى سواء السبيل، واجعلنا من العلماء العاملين بصراطك المستقيم، اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرج من ظلمات الوهم زدنا علما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.